Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar pelajaran fikih tentang tayamum. Sebelum kita mulai pelajaran fikih, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, kita masuk ke pelajaran. Syariat tayamum. Tayamum adalah menyapukan debu yang suci pada muka dan tangan sebagai pengganti wudhu dan mandi besar dengan syarat-syarat tertentu. Jadi, ketika kita tidak mendapatkan air untuk berwudhu atau bersuci, maka kalian boleh bertayamum sebagai penggantinya. Alat tayamum adalah tanah yang suci yang ada debunya. Kita dilarang bertayamum dengan tanah berlumpur, bernajis, berbingkah, atau berkepal-kepal tanahnya. Syarat tayamum. Tayamum dibolehkan jika memenuhi syarat. Syarat tayamum adalah yang pertama, tidak ada air. Kalian boleh bertayamum jika tidak ada air. Namun, ketidakadaan air itu harus dipastikan terlebih dahulu dengan cara mengusahakannya, baik dengan cara mencarinya maupun membelinya. Apabila sudah diusahakan dengan berbagai cara untuk mendapatkan semua jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci, namun tetap tidak mendapatkan, maka baru dibolehkan untuk bertayamum. Syarat yang kedua adalah sakit yang tidak boleh terkena air. Tayamum diperbolehkan jika kita sedang mengalami sakit yang tidak boleh terkena air. Sakit karena luka ataupun jenis penyakit lainnya yang ditakutkan semakin parah atau terlambat kesembuhannya, maka diperbolehkan bertayamum. Syarat yang ketiga adalah telah masuk waktu sholat. Syarat yang keempat, memakai debu yang bersih. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tanah yang digunakan untuk tayamum adalah tanah atau debu yang suci dari najis. Tanah di sini berarti seperti batu, pasir, debu, atau kerikil. Syarat tayamum yang kelima adalah dalam perjalanan jauh. Misalnya, ketika kalian dalam perjalanan di dalam pesawat, kereta api, atau kapal laut, jumlah air tidak mencukupi karena jumlahnya sedikit. Kondisi ini tidak berarti tidak ada air, namun ada air tetapi hanya cukup untuk diminum atau untuk keperluan lainnya. Itu berarti tayamum diperbolehkan. Syarat keenam adalah karena sulit mendapatkannya. Kesulitan mendapatkan air bukan karena tidak ada, tetapi
ada hal lain yang lebih besar bahayanya. Misalnya, takut barang-barangnya hilang atau kehilangan nyawa karena mencari air. Misalnya, ada air di dalam jurang yang dalam yang harus diambil dengan menuruni tebang terjal. Ada musuh ataupun hewan buas yang menghalangi antara dirinya dengan air. Ada sumur, namun tidak ada alat untuk mengambilnya. Maka tayamum diperbolehkan. Syarat yang terakhir adalah air yang ada mengundang kemudaratan. Dalam kondisi suhu dingin, berwudu terkadang mendatangkan mudarat. Meskipun sebetulnya air dapat dipanaskan jika dihangatkan dengan memanaskannya. Dalam keadaan seperti itu, maka tayamum diperbolehkan. Pembahasan selanjutnya adalah rukun tayamum. Ada 4 rukun tayamum yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah membaca niat. Niatkan bertayamum karena Allah. Adapun lafal niat tayamum adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma liistibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Aku niat tayamum untuk diperbolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Setelah kalian membaca niat, maka selanjutnya adalah mengambil debu halus untuk diusapkan pada muka. Rukun yang ketiga, mengusap kedua belah tangan hingga siku 2 kali usapan dengan debu tersebut. Dan yang terakhir adalah tertib atau beraturan. Nah, itu dia pengertian, syarat, dan rukun tayamum. Sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.